wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'asi wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghafiril dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ummati ila 'alal maqamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi fi sabilillah banahu ala darajat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina wal ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah masjid yang dirahmati Allah, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Dan dari sekian banyak nikmat itu, alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita segera saat masuk surga Allah bil khair. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dan keberuntungan yang diberikan oleh Allah karena kita di sini berada atau tinggal di lingkungan yang mana banyak diadakan majelis-majelis ilmu. Bukan hanya di masjid Jami Baitur Rahman, karena sedikit ada majelis taklim, sebelah sana ada. Jadi alhamdulillah kita berada atau tinggal dikelilingi oleh majelis ilmu. Tinggal kita aja yang aku tak adanya mendekat. Dan majelis ilmu itu tentu membicarakan tentang agama kita, agama Islam. Dan kesemuanya itu sudah ada bagian-bagian yang telah dibicarakan dan telah dimutalaah di majelis-majelis. Agama Islam itu mencakup 3 bagian. Yang pertama iman. Yang kedua hukum-hukum. Yang ketiga adab atau tata cara berperilaku. Bagian yang pertama iman, yaitu membicarakan tentang percaya kepada Allah, ilmu tauhid, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, itu bagian iman. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dan nikmat iman itu adalah suatu nikmat yang tidak bisa dinilai harganya. Kemudian hukum-hukum, kita mengenal yang mana haram, yang mana halal. Kemudian kita mengerti tata cara ibadah, wudhu, sholat, segala macam. Kita mengerti tata cara bagian fikih, muamalah, bagian jual beli, perdagangan, segala macam. Kita mengerti tentang bab munakalah. Kesemuanya itu karena ada guru, ada ustaz-ustaz yang menjadi kita bisa berlaku. Nah alhamdulillah karena ada majelis-majelis ilmu, sedikit banyak menambah ilmu pengetahuan maupun kita. Karena kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan petunjuk. Ilmu itu lampu, ilmu itu petunjuk. Karena kalau tutupan saja, sembahyang, sholat bertutupan saja, berwudu tutupan saja. Kadang tahu ilmunya kalau masalahnya kadang awal.
Kada tahu. Jadi ada suatu kisah dan di lingkungan ini makanan berhubungan buat di dalam sana satu dapat kelimanya ada orang kada tahu tata cara makan pas kebetulan makannya masakan padang yang di lingkungan sedemikian di seluruh orang sebenarnya kita hendak mengambil telur mengambil ayam dan ya ada bawa pinggir segala macam ya kan sudah selesai dihitung apa yang makan. Jadi orang yang pernah tahu kita dan ini betapa ada apa yang ada kayak mana dimakan dia berdahulu. Walaupun pendidikan dan kawanan. Ada tahu caranya makan disuruh. Biasanya kan makan berdiri di zaman ini atau orang ini talamnya disuruh, nasinya disuruh, dan piring kosong dia tapi kayaknya dia jalan saja. Menurut isi bosnya mungkin jadi pengalaman dilakukan orang yang bos kayaknya aku pakai jadi bos nanti terus ambil nasi ambil juga jadi beli nasi kemudian bosnya tadi nak mengambil dari tempatnya mengambil dari mana itu bos tadi mengambil uang terus mengambil uang yang terakhir bos mengambil uang di mulut makan ambil juga yang terakhir bos tadi mengambil tusuk umpat aja masih tusuk bos kan betul-betul umpat pokoknya habis lupa busi dengan itu begini apa tusuk begini punya jalan bos mengambil itu betul-betul umpat aja betul tapi jadi punya habis busi hancur dari dia punya itu kejadian betul-betul ilmu itu petunjuk, ilmu itu cahaya Allah SWT. Bahkan bahaya yang kurang gunung itu adalah yang turun kapal. Ini yang melihat yang aneh-aneh itu, karena kita tahu aja ilmunya ada. Melihat kurang Allah campur itu namanya kacang yang diparus itu perhatikan. Sekali pada sebab itu dia membuat buta kalau orang Dayak itu butanya berkelanjutan. Banyak sampai ke rumah bentuknya pada saat berkurang banyak harap tadi pada bentuk buat sampai ke rumah ada lagi. Mereka menyalahkan itu kan, dia sudah lama kali. Nah, di belakang aja ada lagi di pada orang yang harus dipenuhi tapi mau apa? Jadi bentuk mobil ke rumah dicari ada lagi. Tapi yang pastinya di mana mau ngapain ya karena nah alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang majelis ilmu kita dijadikan apa adanya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan kembali tentang pembicaraan kita tentang Quran. Begitu Rasul Muhammad SAW bersabda, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul sadrul asal. Sesungguhnya gadab itu merusak akan iman. Gadab itu merusak akan iman. Seperti jadab merusak akan manis apabila dicampur. Manis itu kan manis, jadab itu pahit. Makanya pahit pada jadab. Jadab itu sejenis mengawal sampai dalam pahit dengan madu dicampur dengan ternyaman iman. Jadi pemarah itu sifat penyaliran itu laksana atau dicontohkan atau ditafsirkan seperti madu dicampur dengan barang yang pahit terus. Nah, pada pertemuan yang kita bicarakan hal-hal yang menyebabkan yang orang itu bisa penyaliran. Memang kalau disampaikan bahwa setiap manusia itu memiliki sifat pemarah, sifat penyalip, karena sifat marah, sifat tarik itu adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Kadang-kadang manusia yang pada sifat tarik, cuma yang baik itu adalah yang lambat marah, yang lambat tarik, yang kadang mudah tarik, tapi anti tariknya cepat itu yang baik. Sedangkan seluruh-seluruhnya yang cepat tarik, anti tariknya lambat itu yang baik.
Sudah Allah sampaikan penyebab salib itu diantaranya sebab fisik yang pertama, fisik. Karena kawiyunan. Kenapa kita biar tahu? Jadi kalau kita ada kondisi juga, kalau kawan lagi lucu-lucu, biasa punya lebih sekali kan. Ibu di bawah lebih besar kawiyunan. Jangan hati-hati kita berpanggil. Tapi kita ingin harus saling panggil. Hati-hati kita berpanggil. Kalau kita bisa menunjukkan malah akibat kelelahan. Kemudian akibat kekurangan zat-zat tertentu, misalnya berisi penyakit darah tinggi itu bisa ternyata. Atau orang sakit gigi itu orang sakit gigi penyakit biasa kalau berpanggil. Orang sakit gigi itu. Ada orang gigi sama sakit gigi orang sakit cuma gigi sakit gigi. Nah itu bisa dibalik. Kemudian faktor psikis atau faktor rohani yang menyebabkan orang itu bisa mudah salib karena ada perasaan ujub. Nah ujub, perasaan ujub itu kayak apa? Adiknya sombong karena bila kalau Tuhan ujub bisa menjadi sombong. Ujub apa? Merasa heran dalam diri sendiri, bangun tengah malam, rajin melaksanakan sholat malam, sholat raya, sholat zikir, kemudian merasa hebat juga, aku rajin beribadah. Bukan ada yang tahu kritik hati dan ini ujub ada. Ujub. Alhamdulillah. Walaupun mengucapkan alhamdulillah hebat juga. Rajin sholat malam, sholat pada dunia. Rajin puasa dan sebagainya, rajin ibadah yang sunat, ibadah yang wajib juga. Yang kita tidak melakukan, visi perasaan heran terhadap sendiri itu ujub. Kemudian merasa lebih mulia karena satu rumah, karena takut pengertian dari orang itu merasa lebih mulia karena satu rumah. Makanya ujub itu bisa menimbulkan orang itu. Akhirnya berpanggil namanya karena orang ujub itu merasa lebih dia menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Kenapa bisa menimbulkan marah? Karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih utama, lebih cantik, lebih hebat, lebih tampan. Kalau direndahkan orang lain, kalau disepelekan orang lain, bahkan kalau dihina orang, dia bisa tarik, ini bisa marah. Merasa itu. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun muhlikatun suhud wa ta'am wa huwa tabaun wa ijahu mar'in binas." Tiga yang bisa membinasakan akan menghapus pahala amal. Yang pertama sifat Sarahul sifat hubungan atau cinta kepada harta atau sifat pikir yang dituruti. Ini semua sifat pengamal. Jangan jatuh dengan besar bila konsumsi besar saja yang konsumsi. Jangan dia bila ini berhasil tentang ayo besar saja. Sedekah. Padahal baru kita ketahui kecil kita menginfakkan satu dirham, satu harta yang kita infakkan walaupun kecil itu nilainya besar. Kita menginfakkan itu dalam kitab Doa Masih disebutkan kalau kita menginfakkan memberikan harta satu punya berucap, dahulu aku halus, sekarang sampai yang menginfakkan aku menjadi ahli besar. Harta berucap, karena kalau berucap berucap, karena pahalanya dilipat gandakan satu dibalas 10. Bahkan untuk bisa menjadi 70, bahkan bisa menjadi 200 seorang ahli orang dijelaskan. Nah, jadinya mengucap dulu sampean aku ini harus sekarang dari sampean menginfakkan aku menjadi besar menjadi banyak. Kemudian mengucap lagi dulu biar yang menjaga aku di jalan lagi, dulu biar yang menjaga aku. Sekarang ulur yang menjaga dia, makanya infak sedekah itu menolak barat. Harta kita yang menjaga
biasa. Takut kemalingan, takut kebakaran, takut hilang. Tapi kalau sudah kita infakkan, ini yang menjaga kita banyak sekali manfaat-manfaat keutamaan khasiat-khasiat yang Allah berikan kepada orang yang rajin bersimpang, rajin bersedekah. Kemudian yang ketiganya berucap lagi, dahulu biar yang asalnya ulun panas, ulun bisa habis, bisa binasa. Sekarang sampianmu Allah turunkan darah. Karena lebih cepat akhirnya kita hartanya itu menjadi kekal. Itu tempat kita jadi akhirat. Kalau pada kita infakkan, kita sebarkan baju bisa hancur. Kita bahkan kalau rumah bisa hancur. Kita sebarkan kalau mobil bisa hancur. Tapi kalau diinfakkan, dahulunya bisa binasa, panas, dia mau Allah turunkan darah. Nah, yang bisa membinasakan sama itu karena pikir yang diikuti. Pikir yang diikuti. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang pemalar tafsir. Kemudian yang bisa membinasakan amal yang kedua, menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti. Memang di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juyyina lin-nasi hubus syahawat. Kami jadikan terasa indah kesenangan dunia ini. Juyyina lin-nasi hubus syahawat. Kami jadikan terasa indah kesenangan dunia itu. Apa itu? Minat bisa di dunia. Ya Allah, kalau siang itu yang berpikir dalam saya mau di dunia. Ini si kawan ada berbeda. Dia bilang semua aja yang saya cuma. Ya. Besok sudah ada. Dunia dia boleh empat dunia. Dia urut hebat, urutnya dari 2.100 urut berarti. Bisa naruh, bisa 20 manusia jadi satu manusia. Ajaran itu adalah bibitnya. Tahun yang terbaik dia menyamar merasa diri jalan tarik. Urut berbicara pada ini menjauh dari apa? Bidanya nak begini tinggal tunjuk saja. Dan dulu tinggal menunjuk siapa siapa kita yang sudah dapat tunjuk harus juga kali ini wanita ini terus wanita lagi pada orang jadi terus minat bisa bibinya makanya ada yang orang kita itu harta wanita Juyyina lin-nasi syahawati minat besar. Kemudian walbanina anak-anak. Kalau sudah bisi kemudian kawin anak bisi anak itu kesenangan kita. Dan anak-anak yang diharapkan adalah anak-anak yang berhasil. Itu kesenangan dunia. Anak jadi dokter, anak jadi pilot, anak jadi saudara, bos macam-macam, bos pusat, anak kepala biru, anak kepala kepala biru dia berhasil. Kalau kepala bidang tugasnya kepala biru itu warga anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses itu adalah kesenangan dunia. Kemudian warga dia mengantarin dengan jami'uddin wal bid'ah. Apalagi ke harta yang bertumpuk-tumpuk. Ini warga dia memanfaatkannya kita seperti emas dan perak. Makanya biasa orang berhasil sampai dia kita jual emas. Ya sama. Di sini sapor, di sini sapor, di sini setengah kilo. Itu emas itu jelas. Emas dan perak. Kemudian apa lagi? Wal khairul musawwamah. Kuda pilihan itu sampai kuda itu berarti kendaraan yang baik. Anak bisi
jamaah, yuhibbuna hamsan wa yansawna hamsan, yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut, wa yuhibbuna al-akhirah, wa yuhibbuna al-jannah wa yansawna al-maut. 5 yang orang-orang lalai. Suatu masalah yang nanti akan datang. Yang pertama, ingin sibuk mencari tempat kedudukan jabatan. Ini masa mulai ini. Ingin lupa bahwa tempatnya saya di dalam kubur. Maka pasti mati. Atau belum tentu akan mati. Tuhan belum tentu sedang mati. Walaupun di umatin ada lupa idada ajaluhum la yastakbiruna atau la yastakbiruna. Nah, lupa karena kita kalau tempat lamir itu kan kalau jabatan lupa tempatnya karena di alam kubur. Kemudian wayang sonal mangga, wayang sonal mangga, intinya lupa untuk menumpuk untuk harta, membanyak-banyak intinya kalau cinta lawan hartanya, lupa intinya untuk amal jasa di akhirat. Kedua, maka orang-orang sudah target manusia. Dia manusia itu jangankan untuk dirinya, bahkan anak cucunya diperhatikannya. Ini sudah Tuhan. Berhikmat kita yang berkorban tentang politik itu, anak dia supaya anak cucu anak-anak alim lagi. Itu sudah target manusia. Nah, jadi kalau mahal surga itulah kesenangan dunia. Yang bisa menghapus orang yang menuruti hawa nafsu. Semalam belum mengatakan kita. Caranya mengendalikan nafsu itu jangan nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan nafsu. Contoh kalau kita menyupir, kalau kita yang mengendalikan mobil mudah, kita belok ke sini mudah, belok ke sini mudah. Tapi kalau sudah kita lepas kendali, mobil yang mengendalikan kita belok ke sini kali wakaf, belok ke sini kali wakaf, akhirnya tercampur bilang. Itulah pelaksanaan dunia. Kita yang mengendalikannya, itulah satu kita yang mengendalikannya. Nah, jadi yang bisa mengatur nama adalah cinta atau menuruti dunia. Kemudian yang ketiga yang bisa mengatur nama sifat ujub, merasa lebih hebat, merasa lebih utama, merasa lebih cinta, merasa lebih alim. Tidak diucapkan, tapi terbersih di dalam hati. Mempunyai perasaan heran terhadap diri sendiri. Itu ujub. Ujub mendekati sifat takarur, sifat sombong. Itu di dalam itu. Karena tadi kenapa ujub? Karena dengan ujub bisa menimbulkan mudah marah. Kita berbicara tentang orang yang mudah marah. Karena yang merasa hebat, merasa mulia, merasa kalau direndahkan orang salah, kalau pasti salah maka pastinya paling. Nah, sifat itu sebab. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan ramah, bisa menyebabkan marah, bercanda yang berlebihan. Semalam belum sampaikan bahwa bercanda itu memang tidak dilarang, tapi jangan berlebihan. Contoh setelah laksana jalan, kalau suasana tanpa canda hambar, datar untuk memecahkan suasana perlu adanya canda atau berlebihan. Tapi canda jangan terlalu berlebihan, karena kalau canda yang berlebihan bisa menimbulkan saling. Semalam contohkan saya baca dari Rasul Muhammad SAW, saya baca sahabat Rasulullah Ali Karamallahu wajhah. Semalam pun sampaikan ketika Ali berbuka bersama sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali Karamallahu wajhah memakan kurma, kulitnya ditumpuk di hadapan Rasulullah. Akhirnya Ali berucap, Rasulullah ini lapar benar banyak hari ini, kulitnya banyak pada di hadapan Rasulullah. Bicara orang kemudian kita tahu siapa yang lapar. Kita tahu bahwa karena kurma siapa yang pasti hukum. Karena kurma Rasulullah masih banyak walaupun kulitnya masih ada banyak. Jadi kali kalau mau baca, tapi saya itu kadang-kadang malah sahabat dengan Rasulullah SAW. Namun cara yang berlebihan, ibaratnya itu kalau kebanyakan kuliah harinya mantul masih kalau kekurangan kuliah harinya mantul tambah.
Nah, cacat yang berlebihan itu bisa menyebabkan mudah sakit. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan mudah sakit itu adanya perselisihan, perdebatan, karena sependapat, gara-gara ada sependapat sudah pada mati itu lawan seseorang. Inilah zaman kita, gara-gara saya pun memilih pada sini, saya pun kalau ada berdua, ada saya pun menurut ini, saya pun menurut ini, tidak baik apa jawab ini ada berapa tiga hari di dalam sebuah hadis apabila seorang muslim 3 hari kada bertakbiran mati hadisnya kalau maka dia layak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan bisa diselamatkan dari persiksa. Nah, bercanda yang berlebihan. Kemudian bercanda itu jangan bercanda yang menakutkan. Yang menakutkan siapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan apabila seseorang mengacungkan senjata, itu berjaya saja. Allah akan melaknat, Allah membenci. Jadi jangan sampai bercanda yang menakutkan. Amal bercanda membuat orang gelisah. Tidak apa-apa. Misalnya kayak apa? Ulun kalau waras itu, ulun ambil mencari sandal ulun ini anggap lumayan lama. Ulun ambil mencari sandal karena kayak kalau ulun mencari sandal, padahal sandal ini dipasang oleh kawan dengan maksud bergayanya tidak boleh. Dengan maksud bergaya mengambil sesuatu kawan dengan maksud canda, karena maksudnya karena dikembalikan juga, cuma biar kita bergaya sedikit pusing dulu. Itu benar-benar. Bahkan ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan, salah seorang sahabat ini takguling. Ini canda yang melakukan dari gerak takguling. Lalu begitu takguling, anak panah yang ada di belakangnya ini dicabut oleh sahabat yang lain. Begitu dicabut, begitu ketawa. Misalnya terguling kita dalam satu perjalanan ada anak orang ada begitu dia cabut, itu ketawa. Rasulullah mendengar para sahabat lain ketawa, ujar ada ketawa. Jadi disangka sahabat kami juga ya Rasulullah itu dibuat sendiri dan cabut. Pertama itu tawarannya ketawa. Ujar jangan lagi melakukan seperti itu. Itu canda yang menakutkan. Otomatis ini kita lanjut. Jadi kemudian canda yang dilarang, canda yang menunjukkan atau merendahkan agama. Kayak apa? Yang menunjukkan atau merendahkan agama. Biasanya masalah baik. Terus di dalam Al-Quran banyak sekali yang melarang canda-canda yang merendahkan agama tersebut. Misalnya kita aja boleh bersatu jangan alam-alam beriman kita masalah. Jadi jangan mempersalahkan Allah menilai kaliwatan. Namanya alam-alam kaliwatan itu tidak karena itu mau berbuat. Nah, atau misalnya bisa apabila datang 3 orang malaikat maka yang satu tahu apabila datang 2 orang malaikat ya Allah dengan tegas jelas dan luar biasa. Ini juga secanda apabila datang 3 orang malaikat maka yang satu tahu bercanda dan seperti itu kalau kita menjaga ada jangan sampai dilakukan tidak boleh. Kemudian canda yang meremehkan atau merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita mencari seseorang yang bisa kita berdaya. Jangan. Karena siapa tahu walaupun punya 4 tawa,
walaupun punya sifat gembira di dalam hatinya kita tidak tahu. Bahkan semalam mencontohkan kita jangan bangga memberikan gelar seseorang kalau seseorang itu tidak ikhlas, tidak beda. Selama gelar itu dipakai gelar kita menanggung dosa. Malah mencontohkan karena kita pun membutuhkan yang perkaranya kita terlibat. Ada yang amat itu betul-betul. Lalu ada seorang memberikan amat buntung. Akhirnya berikut bila orang bertakwa, gimana dia amat buntung? Ini dia sudah walaupun dewiannya kayak itu dia juga tidak rela, tidak suka, tidak senang, dan selama larang itu dia dipanggil selama itu juga ada legalnya itu sampai ke akhirat kita menanggung dosa. Jadi jangan kita orang berhebat melawan mengejar berikut dengan itu sedangkan yang ada kita jangan kita lakukan itu. Cara yang meremehkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita orang lain itu itu mau utang. Ini dia tidak mati utangnya, utang ini berarti yang mengambil. Walaupun yang tertawa, walaupun yang senang itu juga karena siapa tahu di dalam hatinya ada senang ada. Nah, cara yang berlebihan bisa menyebabkan orang mudah salah. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan orang itu tidak bisa menyebabkan adanya permusuhan atau tidak senang dengan seseorang. Ini gara-gara tidak pilihan sudah ada senang orangnya. Ada salah sedikit saja dicari-cari dan kalau Allah sudah kawas lain. Ini pada gara-gara ada tanggungan ada tekanan manusia sama. Pokoknya sudah mati dari macam-macam aja tuh mudah mati dari nah adanya permusuhan adanya tidak senang dengan itu mudah sekali dan alangkah baiknya kalau kita itu ngefek atau suka lawan seseorang fanatik lawan seseorang fanatik lawan belum kumpul alhamdulillah belum benar tentu kalau kita fanatik lawan seseorang yang paling ulama kita mengikuti atau pasif lawan ini. Contohnya kalau orang itu rumahnya dua, misalnya rumah itu berarti apa itu rumah itu? Kayak kalau kampung rumah itu memang fanatik itu ada di dalam, tapi fanatik kita bisa kemana kita berfanatik, kemana kita fan kita kemana, fan kita kemana? Kalau orang tahu, karena bahaya dari fanatik itu dia ada bahayanya. Memang ada keuntungannya. Kalau kita melawan seseorang, fanatik melawan seseorang, walaupun fatwanya itu salah, kita tetap membenarkan. Walaupun fatwanya itu salah, walaupun yang diucapkannya itu tidak betul, kita membela. Membela itu. Apa itu sudah betul tadi? Makanya kalau kita fanatik kepada seseorang, fanatik kepada Allah, orang-orang saleh, insya Allah sama. Karena beliau itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Yang saya salah lagi kita fanatik kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Karena Rasul adalah sebaik-baik manusia, contoh suri kalau dan kita berada adalah salah. Nah, sifat orang. Tadi orang sebutkan allazi la yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal ghadimi wal ghaidha hamsina anina yaqulu muslim. Sesungguhnya balasan surga, balasan nikmat yang diberikan oleh Allah di antaranya orang yang menikmati hartanya baik di waktu sempit, baik di lapang, atau orang yang menahan amarah. Sudah berbicara Rasulullah ketika menyuapi Nabi sebutan sambil menyuapi si jadi Muhammad yang tahu nama Muhammad pada baik dari seorang